Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel ini ya. Eh, kita masih ada di modul programming, algorithm and data structure ya. Dan terakhir kita sudah mempelajari tentang greedy algorithm ya. Dimana greedy algorithm ini dia menyelesaikan beberapa problem yang sifatnya optimisasi, yaitu ada sebuah kondisi kita diminta untuk mencari optimum value-nya ya, seperti itu. Nah, di greedy kemarin kita menemukan suatu problem ya di greedy, suatu masalah yaitu ketika ada soal seperti ini ya, ketika kita mau tukar 12.000 dengan uang 5.000, 2.000, 1.000, ketika kita mau minimum ya, sedikit mungkin uang kertas yang kita dapat, kalau pakai greedy ya kita dapatnya ada berapa nih? Jadi kalau ini, nah, di soal yang bawah ya, bukan yang atas ya, yang bawah kita dapatnya ada 4 uang kertas ya, 5.000, 5.000, 1.000, 1.000 ya. Padahal seharusnya 4.000 3 kali ya, lebih kecil ya, jumlah uang kertasnya gitu. Nah, di dynamic programming ini sama ya, kita menyelesaikan optimisasi problem, tapi daripada kita apa ya, choosing ini kita memilih uh, pilihan yang greedy, yang rakus ya. Kita mencari semua search space, artinya kita mencari semua kemungkinan yang ada gitu ya. Nah, jadinya dynamic programming ini sebenarnya adalah brute force. Jadi brute force itu apa? Brute force itu eh istilah awamnya itu adalah kita itu melakukan percobaan berkali-kali gitu. Jadi nggak pinter ya. Jadi bukan algoritma yang canggih, bukan algoritma yang canggih, tapi kita ingin mencari eh, semua solusi yang ada gitu. Kemudian kita pilih yang terbaik gitu ya. Tapi bedanya ini optimize ya. Jadi ini adalah brute force tapi di optimize. Nanti kita lihat optimize itu maksudnya gimana gitu ya. Nah, jadi seperti itu yang untuk dynamic programming, kita tuh mencari semua solusinya ya. Tapi kalau greedy kan kita cuma ini aja, kita cuma cari oh 5.000, 5.000 terus berapa, 5.000, 5.000, kemudian oh cuma ada 1.000 nih, 4.000 udah nggak bisa kan, karena sisanya kan 2.000. 2.000 nggak bisa ditukar 4.000 gitu, jadi 1.000, 1.000. Nah, karena apa? Karena di problem ini ada akibatnya ya. Ketika kita mau mengambil ini, greedy choice ini, ada akibat yang ditimbulkan. Yaitu apa? Yaitu ininya berkurang. Ya, ini berkurang dan ya dan seterusnya akan terdampak gitu. Jadi ketika kita memilih ini, akibatnya apa? Akibatnya ya sisanya 2.000. Ya, ini nggak bisa. Tapi kita memilih ini, ya akibatnya sisanya 8.000 ya. Jadi keputusan kita yang sekarang mempengaruhi keputusan nanti di iterasi berikutnya gitu ya. Beda sama algoritma greedy. Kalau greedy yang ya pokoknya rakus aja gitu ya, nggak peduli nanti hasilnya gimana gitu. That's why namanya greedy atau rakus. Nah, untuk dynamic programming itu kita mencari semuanya ya. Nah, sekarang kita coba revisit last problem. Problem sebelumnya kan seperti ini ya. 12.000, ada pecahan 5.000, 4.000, 1.000. Ya, kita mau menukarkan dengan uang kertas seminimum mungkin gitu. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi, ini adalah pseudocode rekursifnya ya. Jadi ketika solve ya, ini adalah suatu fungsi yang nanti direkursifin ya. Dan di dalam ini 12.000 teman-teman ya. Kita kasih 12 aja biar mudah gitu ya. Nah, jadi di greedy itu kan ada sub problemnya juga kan ya. Ketika kita ambil greedy choice, sisanya adalah sub problem. Sama halnya dengan dynamic programming ya. Ketika kita udah akan solve di sini, ada sub problem lain gitu. Nah, contoh ya, contoh di sini nih. Ini adalah rekursif dan ini adalah base case-nya ya. Kalau kalian belum tahu rekursif, kalian bisa nonton video rekursif di modul programming ya. Nah, jadi ketika kita udah nggak punya uang untuk ditukarkan ya, jadi ketika solve ini 0, ya ketika solve ini 0, ya udah kita return 0, jadi nggak ada uang yang bisa ditukarkan lagi. Ya, ini adalah base case-nya ya. Ini adalah basis case-nya. Nah, kemudian di sini kita ada variabel best. Nah, ini value-nya digedein aja gitu ya.
paling gede mungkin segede mungkin, misalkan integer, ya udah berarti 2/31 minus 1 gitu. Nah, kemudian kita looping nih, pakai variabel k dari 1 sampai m. M itu apa? M itu ini. M itu adalah 5.000, 4.000, dan 1.000. Ya. M itu adalah berarti M di sini 3 ya, karena ada 3 jumlah pecahan ya. Nah, terus di sini lihat ketika AK, jadi AK itu adalah ini ya. Ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3 gitu. Jadi ketika AK kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 12, maka dia bisa ditukar, ya kan? Jadi misalnya kita punya 12.000 dan ada pecahan 5.000, pasti bisa ditukar dong. Tapi beda halnya ketika kita cuma punya uang 4.000, ya kita udah nggak mungkin bisa tukar dengan 5.000. That's why ya ini nggak akan dijalanin gitu. Nah, ketika bisa untuk ditukar, maka kita mau mencari nih, mencari minimumnya, minimum dari yang terbaik sebelumnya ya. Terbaik sebelumnya. Kemudian antara minimum ini atau minimum ketika kita mau mengambil choice salah satu dari sini gitu ya. Nah, ketika kita ambil itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan nih 12.000 ya, kita mau ambil 5.000 nih. Sekarang sisa 7.000 ya. Jadi uangnya sisa 7.000. Berarti di sini adalah solve. Sini 7 ya. Nah, ditambah 1. Nah, tambah 1 ini apa? Tambah 1 ini adalah jumlah 5.000-nya tadi. 5.000 kan dianggap 1 rupiah. 1 biji ya. 1 biji uang lembar. Tuh. Nah, jadi ini adalah 1 biji uang lembarnya. Dan solve 7 ini adalah sisanya. Nah, nanti solve 7 ini tergantung bawahnya lagi ya. Tergantung rekursifnya lagi. Solve 7, uang 7.000 minimal bisa ditukarkan dengan berapa mata uang gitu. Misalkan nih, misalkan 7 ya. Berarti kalau 7 misalkan hasilnya 3 mata uang, 3 uang lembar yang bisa ditukar. Ya udah berarti kalau 12, 3 tambah 1 4 ya. Berarti hasilnya 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa ini minimum? Ya karena kita mencari optimisasi yang minimum gitu ya. Mungkin kalian bisa gambar di kertas atau kita melihat tree di sini ya, pohon di sini. Nah, ketika F12 ya, dia akan looping ya dari K1 sampai M. Jadi ini tadi A1 yaitu 5.000 ya, A2 yaitu 4.000, dan A3 yaitu berapa? 1.000 ya. Oke. Nah, ketika ini A1 5.000 ya berarti dia ini kurang ya, harusnya ini ada F7 di sini ya. Nah, kita ambil A1, kita loop yang pertama, dia F7. Kenapa? Karena kurangi 5.000 tadi. Ya. Terus kemudian ketika A2 yaitu 4.000, ya udah berarti di sini ada 8 gitu. Ya. Nah, kemudian di sini baru F11 ya, benar ya, karena 1.000. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ya udah setelah F7 ini dia cari lagi bawahnya sampai kepada base case-nya yaitu F0. Ya, udah nggak ada uang lagi yang bisa ditukarkan gitu. Nah, ini mungkin ya dynamic programming ini sebenarnya adalah problem yang mungkin banyak orang yang mengalami kesulitan ya, termasuk saya sendiri, gua sendiri dulu waktu kuliah. Ini kita sulitnya apa? Sulitnya ketika kita mau memformulasikan problem jadi bentuk kode seperti ini. Apalagi bentuknya rekursif ya. Jadi ya, gua tahu kalau misalkan ini nanti sulit, mungkin kalian bisa cari di sumber lain ya, atau mungkin ulang video ini. Dari di sumber lain tuh banyak yang ya mungkin banyak yang bagus juga ya. Jadi masalah dynamic programming itu banyak banget sebenarnya. Tapi ada patternnya teman-teman. Jadi ya mungkin dengan belajar, dengan apa ya, dengan latihan kalian bisa jago di sini. Nah, kita ini di sini brute forcing ya. Jadi kita melihat semua space. Oh, kalau misalkan 5.000 diambil gimana? Oh, kalau 4.000 diambil gimana? Kalau 1.000 diambil gimana gitu. Jadi kita mencari semuanya gitu. Ya, kita mencari semua possible choice karena pilihan di
awal punya causal effect ya, punya akibat yang di belakangnya gitu. Nah, tapi sebenarnya di sini teman-teman, ini masih belum dynamic programming. Ya, kenapa gitu? Karena gini, karena ini bisa dioptimisasi lagi. Jadi ini kan seperti bentuk graph ya, seperti bentuk tree, di mana kita DFS nih di sini, depth first search ya. Kita kan ke sini nanti, ke 7. Terus 7 nanti dia bercabang lagi kan. Kita ambil 5.000, di sini kita ambil 4.000 ya, berarti ada F3, atau di sini F6 ya. Kita ambil 1.000. Nah, ketika di sini ya, ketika dia sampai sini, dia akan hitung F2, F1, F0. Oke, kemudian dia menghitung lagi di sini F3, nanti bawahnya berapa-berapa. Terus dia hitung lagi di sini F6, berapa-berapa. Nah, ketika dia ngitung di sini, F6 di sini, dia bakal ngitung lagi nih, ada akarnya lagi. Ada 0, ada 5, ada 4 gitu. Nah, kenapa demikian? Padahal di sini juga sama. Dia akan melakukan F0 ya. Di sini juga F5, di sini juga F4 ya. Jadi ya kita wasting time untuk menghitung F6 ini 2 kali. Nah, jadi that's why ini sebenarnya nggak perlu dihitung lagi ya. Dan di sini F11, di sini F5. F5 udah belum ya? Nah, di sini udah dihitung ya. Berarti di sini nggak usah dihitung lagi gitu. Dan seterusnya. Jadi ini bisa sangat membantu ya untuk mempercepat solusi dari dynamic programming ini. Dari rekursif ini ya, dari pohon ini gitu. Nah, sekarang dynamic programming itu apa sih maksudnya? Jadi kita ketambahan code ini teman-teman ya, yang dikasih tanda panah ini. Jadi kita akan melakukan memoisasi gitu ya. Oh ya, BTW ini gue ambil ya, jadi gambar ini gue ambil dari buku ini, Program Kompetitif Dasar. Ya, ini adalah buku yang dibuat oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi gue sangat rekomen kalian untuk baca buku ini karena ini sangat bagus ya untuk pemula gitu. Nah, di sini berbahasa Indonesia juga ya, di bukunya. Ini sudah pernah dihitung, jadi langsung dikembalikan. Dan di sini ada keterangan tandanya bahwa sudah pernah dihitung ya. Jadi ketika sudah selesai dihitung nih, misalkan di sini F7 ya. Ketika di sini X-nya adalah 7. Kita udah hitung nih. Kita udah simpan base-nya berapa ya. Pilihan terbaik di 7 itu kalau 7.000 dia punya penukaran uang itu berapa lembar ya. Let's say 4 ya. Jadi let's say 4. Nah, jadi di sini ada array yang namanya computed dan ada memo ya. Jadi computed ini kita hanya mengindikasikan bahwa oh berarti 7.000 udah kita hitung loh gitu. Jadi computed 7 itu true gitu ya. Terus memo ini adalah kita menyimpan value-nya berapa. Jadi memo yang ke-7 isinya 4 gitu ya. Nah, di sini jadi kita udah melakukan memoisasi nih namanya ya. Memoisasi. Nah, ini namanya dynamic programming. Jadi ketika kita ada F7 lagi di sini, ketika ada solve 7 lagi ya. Nah, kita melihat, oh kok 7 itu udah dihitung belum ya? Computed belum ya? Gitu ya. Kalau ternyata iya, ya kita return aja ininya ya. Ketika ini return, ini udah nggak dikerjain lagi. Ya, jadi computed sama memo ini harus didefinisikan di atas fungsi ya, di luar fungsi ini. Supaya nggak balik lagi, sama aja dong kalau computed sama memonya ada di dalam function solve ini gitu ya. Jadi di declare di luar function ya, computed sama memonya. Jadi inilah yang namanya dynamic programming teman-teman ya. Sebenarnya dynamic programming itu nggak susah ya, nggak sulit. Yang sulit adalah membuat ini, formulasi ini. Ya, itu dari yang mungkin ya bagi gua sulit ya untuk melakukan formulasi seperti ini dari problem yang nyata gitu. Ya. Jadi kalau udah dynamic programming ya, jadi nanti ini kan 0 ya, udah di-compute ya. Jadi yang disilang ini dia kan nggak akan dihitung lagi ya. Jadi 0 dia nggak akan dihitung. Kemudian ini F berapa ya? F1 ya. Ya, F1 dia nggak dihitung karena di sini sudah ya. F5 juga sudah di sini, dia nggak akan hitung. F4 sudah, dia nggak akan hitung di sini. Gitu. Dan seterusnya. Jadi bisa sangat di-optimize ya.
Nah, sekarang untuk gue lupa kasih ini ya, big O-nya. Jadi big O dari ini adalah, jadi ketika ini bercabang ya, berarti karena ini bercabang, maka big O-nya adalah, misalkan ini bercabang kan ini 2 ya. Misalkan ini 2, berarti ini 2 pangkat berapa sampai depth-nya berapa itu. Berarti kalau ini sebenarnya 2 pangkat, kalau ada cabangnya 3, berarti ada cabangan tadi M ya. Cabangan tadi M ya. Oke, berarti ada M pangkat ini, pangkat ini nih berapa nih? Let's say X ya. Jadi M pangkat X. Jadi di mana M itu adalah M itu adalah jumlah choice-nya ya. Ada berapa pecahan, kemudian X adalah jumlah uang yang ditukar ya, amount-nya. Nah, dengan ada DP ya, karena kita udah solve ini ya, untuk men-solve ini maka ini nggak perlu, terus banyak yang dipotong-potong. Jadi kita hanya kita hanya menghitung hanya ininya aja sebenarnya. Hanya F X ya. Kita even nggak mau perhitungkan M lagi. Kenapa bisa gini? Karena itu tadi, karena ini hanya dikunjungin sekali gitu ya. Ketika F12 ya, maka dia pasti cabangnya ada F11, F10 sampai F0. Dan ketika semuanya udah dikomput, maka akan sangat cepat ya. Jadi semuanya akan langsung di return, nggak perlu dihitung lagi. Jadi setiap nanti F1, F0 sampai F11 ya, dia akan dihitung semua dan nggak akan ada pengulangan lagi. Ketika ada F5 udah dihitung, dia nggak akan ngulang lagi. Berarti that's why complexity-nya adalah ya jumlah ini, jumlah maksimum dari amount-nya, berarti Fx ya, untuk big O-nya. Bayangkan dari yang eksponensial ya, OMX, jadi Fx aja. Jadi OX ya, ini bukan Fx ya. Jadi big O of X itu ya. Nah, ini adalah contoh pertama ya. Contoh kedua lagi nih, Fibonacci number. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar sebelumnya Fibonacci. Jadi di Fibonacci itu adalah sequence di mana sequence ke X ya, contoh ini ke X adalah yang sebelumnya ditambah yang sebelumnya lagi. Ya, jadi di sini 8 tambah 13 adalah 21. Kemudian berikutnya berapa? Berarti 21 tambah 13 gitu ya, jadi 34 gitu. Dan seterusnya. Nah, kita mau mencoba ini ketika input X value-nya berapa gitu. Ya, sebenarnya problemnya sangat simpel ya. Jadi ya kira-kira inilah problemnya ya. Ini 2 tambah 3, 5 di sini. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi formulasinya gimana nih? Formulasinya adalah Fx ya, adalah ini fungsi rekursif ya. Gue udah jelasin Fibonacci number di materi rekursif di modul programming. Jadi di sini adalah Fx-1 tambah Fx-2 ya. Ya kan, jadi base case-nya apa? Base case-nya adalah ini. Ya, 01. Jadi ini adalah base-nya ya. Ini adalah base case-nya. Fx kurang dari 1. Jadi ketika dia kurang sama dengan 1, ya dia return X-nya aja. Jadi ketika 0 dia return 0, ketika 1 dia kurang 1. Gitu ya. Nah, di sini answer-nya adalah solve X-1 plus solve X-2. Oke. Kemudian di sini kita kasih memoisasi teman-teman ya. Ini adalah memoisasi di sini dan di sini. Kita udah hitung nih, misalkan Fibonacci urutan ke-7 kita udah hitung. Ya udah kita taruh sini answer-nya, kita taruh memo. Ya. Nah, ini ketika nggak dihitung ya. Ketika belum dihitung ya udah. Ketika sudah dihitung maka dia return. Jadi sebelum di sini kita kasih inisialisasi dulu bahwa memo ya. Memo X, semua X ya, semua value X itu adalah minus 1. Kenapa minus 1? Karena nggak mungkin ada Fibonacci yang minus 1 ya. Jadi
daripada kita pakai dua array komputer sama memo, kita pakai satu aja memo, dimana kita semuanya kasih -1, which is -1 nggak pernah dihitung, karena mustahil ada value yang sudah dihitung dan value-nya -1 itu nggak mungkin gitu ya. Jadi that's why ini kalau tidak sama dengan -1 artinya sudah pernah dihitung, dia return ya. Kira-kira seperti itu untuk Fibonacci series ya di dynamic programming. Nah, ini adalah pohonnya ya. Jadi ketika kita mau F5 di sini kan 0 1 2 3 4 5. F5 adalah 5 ya. F5. Nah, ketika F5 dikerjain, nah dia kan ke F4 dulu ya. Karena di sini nih F4, di sini F3 ya. F itu sama kayak solve ya, teman-teman ya. Jadi fungsi. Nah, demikian hanya 4 3 2. 3 juga 2 1 sampai akhirnya ini adalah base case-nya ya. Nah, ketika ada dynamic programming, kita udah nggak perlu menghitung ini lagi ya. F2 nggak perlu dihitung, F3 nggak perlu dihitung. Jadi ini karena sudah dihitung di sini. Karena ini DFS ya teman-teman. Karena kita pakai rekursif, jadi by default dia pakai stack. Terus dia ke sini, terus dia balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ya, dan seterusnya gitu. Nah, sebelumnya adalah big O-nya itu 2 pangkat N. Ya. Kenapa? Karena dia selalu bercabang jadi 2 ya. Dia selalu bercabang jadi 2 dan 2 dan 2 terus. Dan tingginya adalah N. Gitu. Jadi ya sebelumnya ya tanpa ada dynamic programming 2 pangkat N. Tapi setelah ada dynamic programming dia hanya ON. Kenapa ON ya? Karena seperti yang tadi ya, penukaran duit. Jadi setiap kalau misalkan F5 kita jalanin, kita hanya menjalankan ini aja ya. Yang lain udah nggak perlu dijalankan. Yang lain udah dipotong-potong gitu ya. Ini udah di-cut. Jadi hanya ada sekali ya untuk setiap value N hanya sekali dihitung ya. Oke, kemudian contoh ketiga ya. Ini ada knapsack problem ya. Ini problem yang sangat populer juga di dynamic programming. Kita punya n item ya. Ini sebenarnya mirip sama greedy yang ini. Bentar ya. Nah, mirip dengan greedy yang ini, tapi di sini kan kita bisa fractional ya. Kita bisa bagi-bagi. Jadi ketika kita bisa bagi-bagi nih, bisa 3,33 gitu. Nah, tapi di knapsack ini kita nggak bisa bagi ya. Contoh TV kan nggak bisa kan kalau misalkan kita mau mengambil ya let's say kita maling, kita udah dobrok rumah orang. Nah, tas kita cuman bisa keisi misalkan 50 kilo gitu. Nah, TV ketika udah melebihi dari 50 kilo, ya kita nggak bisa potong TV-nya gitu ya. Harus utuh gitu. Kecuali kita misalkan mau nyolong biskuit kan bisa kita buka toplesnya, kita curi gitu sedikit fraksional. Nah, tapi ini nggak bisa ya. Cannot be divided not fractional ya. Nah, untuk formal problemnya seperti ini. Kita punya n item ya. Ini n-nya berarti 5 di sini ya. Di number dikasih angka 1 sampai n. Terus item ke I, dia punya price ya, punya harga adalah VI ya. Ini adalah VI. V1 berarti ini ya, V2, V3 gitu. Dan beratnya adalah WI gram. Berarti ini W1, ini W2 dan seterusnya ya. Nah, kita punya tas atau kantong yang bisa mengcarry maksimum G gram ya. G-nya berapa di sini? G-nya di sini coba 50 gram tuh ya. Nah, kita mau menaruh beberapa item di kantong kita, tapi kita nggak boleh melebihi maksimum kapasitasnya ya. Dan barang-barang di kantong kita harus maksimum ya secara value-nya gitu. Nah, coba kita pakai greedy approach ya. Kita coba hitung value to weight ratio-nya sama kayak greedy yang sebelumnya ya. Di sini kita udah dapat ya. Kalau kita pakai greedy approach, jadi kita paling pasti ya, pertama kali ambil yang paling gede. Ini dulu nih. Ya, berarti item 5 dulu ya kan. Kemudian paling gede kedua adalah ini. Ya kan, item 3. Kemudian paling gede ketiga adalah ini ya. Tapi di sini weight-nya kan 1 sama 30 nih.
Jadi udah ke simpen 31 gram ya. Kita sisa 19 gram. Kita nggak bisa ambil yang ini ya, karena ini weightnya 29 gitu. Jadi kita bisa ambilnya yang ini selanjutnya ya. Paling kecil ke paling gede ke 4. Tapi sama aja ini 20. Masih lebih gede dari 19. That's why mau nggak mau kita pakai yang 1 ya. Nah, jadi kalau pakai greedy approach seperti fractional knapsack, value yang kita dapatkan maksimal segini ya. Tapi sebenarnya actual maksimumnya kita bisa ambil 2, bisa ambil 4, bisa ambil 5 ya. Which is kalau di total-total adalah berapa nih ya? 160. Nah, jadi di sini di knapsack nggak seperti fractional knapsack ya. Fractional knapsack kita greedy aja, kita ambil yang paling gede sampai paling kecil, semuat-muatnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang knapsack ini yang tidak fractional, ya kita harus mencoba semua simulasi ya, mencoba semua skenario yang ada. Kalau barang pertama kita ambil, jadinya apa gitu. Atau kalau barang kedua kita ambil, jadinya apa. Kalau barang ketiga kita ambil, jadinya apa gitu ya. Jadi satu-satu. Oke, ini adalah algoritmanya gitu. Jadi di sini kita sebelumnya kan ada array, di mana array itu satu dimensi ya. Jadi di sini ada 2 dimensi teman-teman. Jadi i itu adalah i itu adalah fungsinya juga 2 dimensi ya. Jadi i itu adalah jumlah barang yang tersisa ya. I adalah jumlah barang yang tersisa dan C itu adalah kapasitas yang tersisa ya. I itu jumlah barang yang tersisa, sedangkan C adalah kapasitas tas yang tersisa, tinggal berapa gram gitu. Nah, base case-nya adalah ketika I sama dengan 0 ya, ketika barangnya udah habis, return 0, udah nggak ada value lagi ya yang bisa kita bawa. Nah, kemudian ya ini adalah DP-nya ya, dynamic programming-nya di sini line 5 sampai 7 sampai line 12 sampai 13. Ya. Nah, jadi pertama kita hitung ini dulu ya. Kita hitung di mana kita nggak jadi ambil barang ya. Let's say ini kan awalnya dari F5 ya. Berarti ini F5. Tadi C-nya berapa? C-nya 50 ya. 50 gram. Oke. Berarti ketika ini jumlahnya kan 5 ya, 5 barang. Jadi urutan pertama adalah ini kan ya. Jadi urutan pertama adalah kita ambil barangnya nih. Sorry, kita nggak ambil barangnya. Ya, ini tidak ambil. Tidak ambil. Ya. Kenapa nggak ambil? Karena C-nya kita nggak nggak kurangin. Nah, di sini nggak ada penambahan value apapun ya. Jadi ini kita nggak jadi ambil. Jadi skip deh gitu ya. Anggap aja kayak barang kelima skip dulu, gue nggak mau ambil gitu. Terus kita taruh di variable best. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kapasitasnya masih lebih besar atau sama dengan dari weight yang saat ini ya. Ini adalah weight yang kelima. Weight kelima which is 1 ya. Nah, maka dia hitung, kita consider mau ambil nggak gitu. Kalau misalkan kapasitasnya lebih kecil daripada berat barang sekarang, ya kita nggak usah ngambil gitu ya. Nggak perlu pusing-pusing ambil. Tapi ketika kapasitas masih cukup, kita consider untuk mengambil itu ya. Jadi di sini ada max. Kenapa max? Karena kita mau memaksimalkan barang sebesar-besarnya ya. Value yang sebesar-besarnya gitu. Nah, max dari base value sebelumnya kita nggak ambil, atau di sini kita ambil nih. Ya, ketika kita ambil, ya udah kita ambil berarti di sini F4. Nah, C-nya kan ketika kapasitasnya 50 ya. 50 kurangin 1 adalah 49 di sini. Terus baru kita ditambahkan dengan 10 gitu ya. Nah, nanti kita bandingin nih antara kita mau tadi nggak ambil ya, di sini nggak ambil, atau di sini kita ambil. Ya, base-nya berapa. Kenapa di sini ada 2 dimensi? Karena kita ada 2 restriction.
Dua pembatasan, di mana kita dibatasi untuk ini jumlah barangnya, ya. Dan satu lagi kita dibatasi dengan kapasitas tas kita gitu ya. Nah, kalau dilihat tree-nya kayak gini teman-teman. Nama kita kan F550 ya. Oke. Nah, kemudian ini nggak jadi ambil nih kita, nggak jadi ambil. Ya, kapasitasnya tetap sama gitu. Nah, tapi di sini kita jadi ambil nih. Ya, di sini kita jadi ambil. Berarti ini kurangin satu ya. Karena ini barang kelima ya. Ini jadi ambil. Nah, di sini juga nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Jadi yang paling kiri di sini, ini dia nggak ambil apapun ya. Dia nggak ambil apapun, kapasitasnya masih 50, tersisa 50. Nah, kalau di sini ya udah dia return 0 ya, yang di sini ya. Return 0. Dan yang di kanan dia ambil ya. Misalkan nih 450, barang keempat dia ambil. Ya, barang keempat dia ambil. Berarti di sini sisa 30 doang gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini di tree ini gua nggak menemukan ada fungsi yang menghitung value yang sama sebenarnya ya. Jadi ya kalau ada yang sama, berarti nggak perlu dihitung lagi. Ya, seperti itu. Nah, untuk kompleksitasnya adalah 2 pangkat n. Kenapa 2? Karena choice-nya ada antara mau milih atau nggak milih gitu ya. Kemudian n ini apa? N adalah number of item-nya ya. Jadi tinggi di sini kan tinggi itemnya nih. Jadi dari 0 sampai 5 kan, tingginya 5 ya. Kemudian setelah dynamic programming, maka akan cuman polinomial ya. Ini adalah eksponensial. Setelah itu hanya polinomial aja. Jadi ini jauh lebih cepat ya daripada ini teman-teman. Jadi di sini n itu number of itemnya, dan w itu total weight-nya. Ya, kalau mau gampang tinggal lihat di sini aja. I kali C. Ya, I adalah 5, C adalah 50. Ya. Berarti maksimal hanya program ini hanya berjalan sama 250 kali. Ya. Bayangkan ini 2 pangkat N nih. N itu kan berapa? 2 pangkat 5. Oh, lebih kecil ya. Tapi kalau misalkan N-nya gede gimana? Misalkan N-nya 10 nih. Misalkan N-nya 10. Nah, di sini N kali W ini adalah 500 ya. Sedangkan ini 2 pangkat 10 ya udah 1024. Udah 2 kali lipat. Lebih lama ya. Bayangkan kalau N-nya 1000. Jadi berapa tuh ya? Jadi itulah gunanya dynamic programming. Bisa mempercepat kompleksitas ya. Dan perlu gua remind lagi teman-teman, kompleksitas ini berlaku untuk jumlah N yang gede banget ya, hampir tidak terhingga. Berarti karena tadi simulasi kita cuma ada 5 item, ya ini mungkin bisa lebih cepat dibandingkan ini gitu. Ya misalkan kita mengatakan bahwa misalkan N itu sampai 1 juta gitu ya. Nah itu ini udah nggak bisa kehitung lagi ya dalam waktu yang singkat, relatif singkat, bisa berhari-hari mungkin ya. Oke, jadi so far kita mempunyai solusi yang namanya adalah top down ya. Nah top down ini apa? Top down ini dia menggunakan approach rekursif ya. Jadi kan kita rekursif terus tuh untuk menyelesaikan problem optimisasi ya. Ini sebenarnya jauh lebih mudah teman-teman ya. It's more intuitive. Kenapa intuitif? Karena kita bisa menggambar tree-nya ya. Terus kita juga bisa membayangkan, oh kira-kira ini nanti seperti ini, nanti masuk ke subproblem ini, nanti masuk ke subproblem ini gitu. Nah, tapi ini lumayan costly ya. Kenapa? Karena dia menggunakan stack. Stack dalam artian rekursif ya. Dia akan nge-hold dulu nih function di bawahnya gitu sebelum function-function di atasnya udah selesai gitu. Bisa stack overflow gitu. Nah, dia menghitung original big problem ya. Jadi masalah yang original, masalah yang sebenarnya, kemudian kita pecah-pecahin ke subproblem yang lebih kecil sampai ke base case ya. Jadi yang kita baca sekarang ini top down. Nah, alternatifnya adalah bottom up ya. Top down kan dari atas ke bawah ya, bottom up dari bawah ke atas. Jadi kita hitung base case-nya dulu ya. Kemudian kita gabung-gabungin base case-nya ke problem yang lebih gede gitu. Atau bigger problem sampai original problem yang kita mau solve itu terisi ya. Nah, ini biasanya nggak rekursif, pakai for loop aja, tapi memakai array ya.
Jadi kita mengisi array dengan for loop. Nah, order of execution is important. Jadi kita harus menyelesaikan approach ini harus secara urut gitu. Misalkan harus base case 0 dulu yang diisi, kemudian base case 1, base case 2. Ya, kita nggak bisa lompat base case 0, kemudian base case 2. Karena bisa aja base case yang kedua itu bergantung ke case yang pertama gitu, yang ke 1. Nah, kita nggak bisa ya tadi ya solve bigger problem tanpa menyelesaikan simple subproblem terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk contohnya. Ini apa tadi? Ini adalah ini knapsack tadi ya. Jadi ini knapsack ya. Ini adalah top down ya. Top down seperti tadi ya, pakai rekursif. Tapi ini adalah bottom up ya. Jadi kita menyelesaikan dulu nih base case-nya. Base case apa? Di mana ketika kita nggak punya item apa-apa lagi ya. Ketika ini 0 dan ya nggak ada dan cuman itu aja ya. Ketika ini 0 dan berapapun C-nya, berapapun sisa berat yang kita bawa, kalau nggak ada item lagi, ya mau nggak mau 0 gitu ya. Jadi ini adalah base case-nya. Jadi kita fill the base case first terlebih dahulu. Nah, kemudian kita for loop nih dari 1 sampai N, terus di dalam ada nested loop lagi dari 0 sampai G ya. Nah, yang pertama kita coba hitung base-nya dulu dari ketika kita mau nggak ambil ya, tidak ambil ya. Kemudian ini sama kayak tadi ya, ketika C lebih besar sama dengan WI. Nah, kita bandingkan antara nggak ambil sama tadi yang ini ambil ya. Terus kita tinggal kasih memo di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini nih. Kita ada for loop di sini. Ya, dan kita menghitung semua skenario ya. Ketika memo DP1 dan kapasitasnya ya dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya ya. Sampai G sampai 50 berarti. Kita menghitung semuanya. Kemudian I-nya baru 2 ya. Kemudian kita hitung semua dari 0, 1, 2, 3 sampai G dan seterusnya ya. Nah, ini bisa aja ya, sebenarnya bisa aja secara eksekusi ini lebih lama sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena order of execution is important. Jadi kita ya mau nggak mau harus isi dulu nih base case-nya gitu. Kalau pakai top down ya kita nggak perlu tahu base case-nya apa yang perlu diisi terlebih dahulu. Kita langsung rekursif aja. DFS aja untuk subproblem yang lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian in the end kita tinggal return DP and G, di mana DP yang ke 5 ya. Jadi item yang udah full 5 item dan di sini G-nya adalah 50. Maksimum beratnya adalah 50 gitu. Nah, di sini ada 5 cara untuk menyelesaikan DP problem ya. Jadi ada frameworknya teman-teman. Nah, dari 5 cara ini gue ambil dari YouTube ini. Nanti gue kasih di description ya untuk linknya. Yang pertama, kita harus memvisualisasikan contohnya dulu nih. Jadi ketika kita udah contoh nih, ketika kita udah dikasih problem, kita simulasikan dulu. Simulasikan dengan cara mungkin gambar ini dulu ya, gambar ini. Terus kita coba simulasikan kira-kira apa ya? Kira-kira pilihan apa saja yang kita mau ambil dari sini gitu. Antara ambil atau enggak, terus antara apa lagi gitu. Nah, kemudian visual example, kemudian kita cari subproblem ya. Jadi ketika misalkan knapsack di sini ya, kita cari subproblem. Subproblem apa? Ketika kita ambil ini ya, subproblemnya ketika kita nggak jadi ambil dan ketika kita ambil subproblem ya. Jadi ini adalah subproblemnya, ini adalah subproblemnya. Kemudian yang ketiga, mencari relationship di antara subproblem itu. Nah, ketika ada subproblem ini, relationship-nya apa? Relationship, oh ternyata ini harus dibandingin sama yang ini, tapi ini harus ditambah sama value-nya. Gitu, itu adalah relationship-nya.
Kemudian yang keempat, mengeneralize relationship. Jadi generalize itu dengan cara pakai huruf ya, pakai variabel. Jadi ketika i minus 1 gitu, udah nggak pakai angka lagi. Mungkin sebelum-sebelumnya itu boleh, misalkan f misalkan 4,50. Oh, ternyata relationship-nya adalah dengan subproblemnya f350 dan f3 misalkan 30 gitu. Nah, ini bisa, tapi untuk step keempat kita harus lebih generalize lagi dengan cara kasih misalkan ini i ya, ini jadi i, terus ini jadi i minus 1 gitu ya. Ini jadi c, ini c minus w ke i gitu. Nah, kemudian yang kelima, kita mengimplementasikan subproblem in order. Nah, kelima ini kita bikin apabila solusinya adalah bottom up ya. Karena bottom up harus urut kita menyelesaikannya dari bawah ke atas ya. Nah, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi di Dynamic Programming gue akan ada 2 video. Yang pertama untuk menjelaskan ke kalian dulu ya, Dynamic Programming itu seperti apa. Dan ini gimana cara menyelesaikan problem-problem Dynamic Programming. Untuk video selanjutnya gue akan memberi contoh ke kalian soal-soal problem Dynamic Programming yang lain ya. So, that's all from me untuk video ini. See you in next video ya. Bye-bye.